kita harus bagaimana? Dengar-dengar kamu menyuruh orang menyampaikan pesan ke aku, gimana sih Chen Da Shao? Ada apa nih, Ajia? Aku tahu aku nggak di Haixi. Beberapa tahun ini kamu sukses banget. Tapi uang beberapa orang bisa diambil. Beberapa orang nggak boleh diganggu, ngerti nggak? Maksudnya apa sih? Aku dengar kamu beberapa hari lalu ajak orang taruhan balapan mobil terus kalah. Sekarang terus-terusan cari kabar tentang dia. Mau balas dendam atau mau jahat ya? Cewek itu pacar kamu ya? Kayaknya kamu nggak bodoh juga. Aku kasih tahu, jauhin dia. Uang yang kamu kalahin, cari di tempat lain aja. Jangan picik. Ngapain fokus sama cewek kecil itu? Kalau gitu aku kasih muka ke Chen Da Shao deh. Makasih. Daging sapinya lumayan. Xiao Xiu, Mama King Bai baik banget sama kamu. Kamu harus belajar sopan santun. Apa yang mata lihat? Itu beneran? Maksudnya apa sih? Maksud aku. Dia pura-pura. Liu Xiu, kok sekarang kamu semakin gak masuk akal sih? Kamu kok beda banget sama dulu? Kamu ini nggak bener. Nggak ngerti diri banget. Sudah kenyang. Xiaomen, gini aja, temani mamamu. Jalan-jalan ke taman. Biar makanan turun. Oke, Ayo. oke. Xiao Xiu, ayah tahu. Kamu selalu nggak puas ayah menikah lagi. Tapi sudah begini, kamu harus ngerti. Ayah juga butuh teman. Lagi pula sekarang ayah sama Tante King Bai. Ayah rasa baik-baik aja. Aku rasa nggak baik. Terus kamu mau apa? Xiaoxiu, diingetin ayah. Dari kecil kamu selalu anak yang penurut dan ngerti. Lembut dan baik hati. Sekarang setahun lebih kamu pulang, kok rasanya aneh banget? Bikin ayah merasa kamu asing. Kamu kenapa sih? Ayah. Kamu selalu menyuruhku jadi anak perempuan keluarga lu yang baik. Identitas ini seperti belenggu yang mengikatku. Cara makanku, cara jalanku. Cara bicaraku semuanya harus standar. Apa ayah ingin aku hidup seperti boneka seumur hidup? Aku tidak mau, aku tidak ingin seperti ini. Ayah. Aku dengar kerja sama ayah dengan Paman Shu bubar. Kenapa kamu tanya ini? Jadi ayah tidak akan membiarkan kakak masuk perusahaan? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa ayah begitu baik pada Huang Qingbai? Tapi tidak baik pada anaknya? Tidak mungkin, aku sangat mengagumi Xiaomen. Kalau begitu, biarkan kakak masuk perusahaan. Jika ayah bisa melakukannya, maka aku bisa menerima bahwa ayah mencintai Huang Qingbai. Tapi jika tidak, itu membuktikan ayah tidak mencintainya. Ah, anakku yang bodoh, dua hal ini tidak berhubungan. Apa yang bisa ayah berikan sebagai bukti? Karena aku ingin ayahku benar-benar menemukan pasangan hidup di masa tua.
Bukan hanya menghipnotis diri sendiri, karena bahkan aku merasa Bibi Huang Qingbai terlalu mirip dengan Mama. NAK. Maaf, ayah salah. Tadi seharusnya tidak terlalu keras padamu. Tidak apa-apa, ayah. Kadang aku juga tidak mengerti. Ayo. Makan lebih banyak agar tubuhmu sehat. Cepat makan. Kamu kenapa? Bikin kaget. Gunakan trik merayumu pada orang lain. Aku ini adikmu. Air saja tidak boleh minum? Tidak, kamu terus mendekatiku seperti ini sangat berbahaya. Apa maksudmu? Jangan sampai dilihat orang lain. Sekarang hanya ada kita berdua. Xu Jiajia sudah datang. Dia bilang malam itu dia melihat semuanya. Kita tidak bisa seperti ini lagi. Apa yang dia lihat tidak penting. Coba tebak apa yang aku lihat? Lukisan di depan tempat tidurmu. Apakah itu aku? Bukan. Tuan Chen, kalau aku jadi kamu, aku akan langsung to the pen. Ngapain sedih di sini? Kamu ngerti apa sih? Kayaknya kamu nggak berani deh. Gimana? Takut ditolak terus nggak bisa berteman lagi? Kamu pikir aku nggak berani mukulin kamu ya? Ketahuan deh. Gini aja, aku bantu kamu, nanti kamu utang budi sama aku. Dad-eng. Aziz, Xiaozhu sini. lama gak ketemu aku. Duduk sini. Lama gak ketemu. Siapa itu di belakangnya? Pacarnya ya? Pacar apaan? Itu kakaknya. Aku nggak suruh kamu datang. Kok kamu datang? Aku mau lihat adikku minum sama teman-teman yang gak jelas. Gak boleh. Udah datang. Ayo kita minum bareng. Ayo minum bareng. Ayo. Semuanya udah pada datang, ayo main game raja. Aturannya simpel, siapa yang dapat kartu raja duluan? Bisa suruh siapa aja ngapain aja, ayo. Kamu ajak dia keluar, sisanya serahin ke aku. Kartu raja. Ada di sini, gini aja. Yang dapat kartu hati A sama hati 3. Cium lewat jari selama 15 detik. Aku nggak percaya deh sama kamu. Jangan lupa, gimana aku dapat 18 pacar. Sepaket. Gimana aku dapat 18 pacar? Kartu apa? Aduh. Oh, kamu 3, dia 3. Oh, ada di mereka berdua. Mereka berdua. Cium dong. Cium dia, cium dong.
Udah deh, kalau nggak mau cium bisa minum. Minum. Nggak berani apaan? Cium ya cium. Ayo. Cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia, cium dia. Dua, tiga, empat, lima, delapan, 5 balas. Udah, waktunya habis. Ayo Xiaoju, kita nggak main ini lagi. Aku ajari kamu main Gario. Dia nggak mau belajar. Aku ngomong sama kamu ya. Sudah 10 menit, kita harus pulang. Yemen, kamu siapa sih? Kenapa semua urusan kamu ikut campur? Aku kakaknya, nggak boleh urusin? Xiaoze, lain kali aja kita ketemuan. Aku pulang dulu. Halo, Ketemu petunjuknya. kirim ke aku. Oak. Ini kayaknya data yang kamu cari dari 19 tahun lalu. Direktur sebelumnya bilang harus dihancurkan. Tapi kebetulan waktu itu rumah sakit sedang direnovasi. Jadi urusannya ketunda. Tapi kalian harus janji sama aku. Tenang aja, Direktur Chen. Bos ya. 19 tahun lalu, Shenki perdarahan saat melahirkan. Tapi waktu itu Lu Jiaming gak ada di kota. Pas dia balik, Shenki sudah mengirim anaknya pergi. Kenapa dia mengirim anaknya pergi? Ini. Memang gak ketemu infonya. Makan dulu. Myanmar. Jangan pura-pura baik. Capek, aku juga capek. Bilang aja. Sebenarnya mau apa sih? Aku cuma pengen baik ke kamu. Aku tahu jadi ibu tiri itu susah. Tapi aku pengen ngebalikin kasih sayang ibu yang kurang buat kamu. Kasih sayang ibu? Dari mulut kamu, kedengeran lucu banget. Kenapa aku kekurangan kasih sayang ibu? Kamu nggak tahu? Waktu ibu hamil, kamu yang katanya sahabat baik ini malah selingkuh sama suaminya. Jangan buang-buang tenaga. Aku nggak mau. Jauhin anak aku. Aku sama bapakmu sekarang suami istri. Yemen itu kakakmu, mau goda siapa aja boleh. Tapi jangan Yemen, kalau mau balas dendam serang aku aja. Jangan sentuh Yemen. Oalah gitu ya. Kenapa aku harus dengerin kamu?
Kamu pulang. Kakak. Pulang terlambat sekali. Tadi kencan dengan orang lainnya? Kenapa minum banyak sekali? Kamu peduli padaku, Kak? Putri keluarga Lu sejak kecil belajar melukis dan bermain piano. Tidak pernah melakukan pekerjaan kasar. Kenapa jari-jarimu kasar sekali? Jangan tanya tentang urusanku. Sekarang aku yang bertanya. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Ada orang? Sakit? Kalau sakit berarti benar. Aku bukan orang yang mudah dihadapi. Kamu mau apa? Coba saja tahu sendiri. Putri keluarga Lu sejak kecil belajar melukis dan bermain piano. Kenapa jari-jarimu kasar sekali? Karena latihan piano, jadi sangat menjaga jari-jari. Setiap hari pakai masker tangan. Pagi, adik. Kamu tertawa apa? Kamu tidak ingat? Ingat apa? Coba pikirkan lagi. Kalau begitu, apa yang aku katakan atau lakukan? Kamu bilang suka padaku. Tidak mungkin. Kamu juga menggigit tanganku. Lalu kamu juga mendudukku kamar. Ah, kamu kan ingat. Xiaoxiu, kopi yang kamu buat untuk ayah mana? Ayah. Kamu ini ngapain? Makin pejai pakai serang tangan. Ini namanya masker tangan. Masker tangan. Pagi, Paman Lu. Pejai. Paman Lu, proyek ini sudah sepenuhnya terbentuk. Aku punya tim sendiri. Bisa minta beberapa orang dari sini? Kamu atur sendiri, banyak atau sedikit. Nanti diskusi dengan Harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih, Paman Lu. Adik, tanganmu tidak nyaman ya? Aku suapi ya. Ayo, buka mulut. Ayo, buka mulut. Xiaoju, kamu sudah besar loh. Masih minta disuapin kakak, nggak malu? Satu suapan lagi. Xiaoman, Iya, awalnya proyek sains dan teknologi ini ditujukan untuk perusahaan di Hangzhou. Tapi setelah melihat CVMU, kamu memang melebihi banyak ahli di proyek ini. Jadi kami ingin memberimu kesempatan. Tapi ini mungkin kurang nyaman untukmu. Kamu hanya bisa bekerja di cabang dulu. Tapi kesuksesan proyek ini akan menentukan apakah kamu bisa masuk ke kantor pusat. gak apa-apa Om, dalam proyek ini. Anda sudah membantu saya banyak sekali. Terima kasih banyak.
Xiao Xiu. Kakak datang. Aku akan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tenang saja. Kalian makan dulu ya. Xiao Xiu. Sarung tangan perawatan tangan ini lucu banget. Nanti beliin ayah juga satu. Oke. Ayo, kakak suapin lagi. Udah nggak usah, Kak. Dokumen di meja ini salah, ambil yang di belakang. Baik, bos. Nanti cetak semua salinan kontrak ini. Baik, bos. Kamu kok datang? Aku lihat di website kampus. Kamu sedang merekrut tim operasi. Jadi aku langsung terbang pulang. Aku pikir nggak ada orang yang lebih cocok jadi tim leader MU selain aku. Lama tidak berjumpa, Aman. Lama tidak berjumpa, Lily. Rapikan bagian ini baik-baik. Kaca di sini dibersihkan lebih bersih. Nona, kerja kasar seperti ini nggak boleh kamu lakukan. Nggak apa-apa. Dulu aku selalu. Maksudku kakakku, dia baru masuk kerja. Aku ingin memberinya hadiah masuk kerja sendiri. Biarkan aku yang melakukannya. Dulu Nona paling sayang tangannya. Kok sekarang? Ini masih terlalu kotor. Aku beliin kakak tanaman hias saja. Aku cuci tangan dulu ya. Siap, aku siapkan air untuk Anda. Masuk. Baru ada semangat gini. Aku sampai sekarang gak percaya. Kamu yang seharusnya tetap di Amerika. Tiba-tiba balik demi proyekku ini. Masih ingat waktu itu? Kamu putus sama aku demi satu-satunya kursi di Grand One. Kali ini balik sama sekali gak kayak gaya kamu. Ayah. Dulu aku bisa ngorbanin semuanya demi kursi, demi green card. Tapi baru setelah kamu pergi, aku sadar. Sepertinya kamu lebih penting dari mereka semua. Jadi kali ini aku balik, nggak cuma buat proyek ini. TAPI, Buick Camel. Aman. Kita balikan lagi, ya? Ujian apa lagi nih? Kayaknya kamu udah kena sindrom trauma deh. Aku kan bukan kucing. Gimana bahu dan lehermu akhir-akhir ini? Aku ingat dulu pas ngerjain project kamu sering sakit. Aku pijitin bentar aja udah sembuh. Aman. Xiao Xiu. Kamu kok datang ke kantor hari ini? Aku bantu ayah urusin sesuatu. Kamu nangis? Siapa yang ganggu kamu? Kamu punya mobil? Di depan. Ayo.
Xiao Xiu. Aku datang. Ayo, main layangan. Udah gede banget. Main aja sendiri. Oak. Kalau gitu Chen Tianze akan buatkan kopi khusus untukmu. NIH. Lihat tuh anak-anak main seneng banget. Aku juga pengen kamu bisa sesukses mereka. Daging panggangmu gosong. Aku kasih tahu, restoran ini enak banget. Coba deh. AZ. Aku nggak nafsu makan. Kamu nggak nafsu, aku makan sendirian dong. Kan ada banyak orang di sini. Kalian pada makan bareng sini. Nggak bisa, mereka masih ada kerjaan. Aku balik kali ini urus banyak hal. Ayahku khusus pesan, harus low profile. Dia tidak populer di kalangan orang high C. Ini yang kamu sebut rendah hati? Sudahlah, makan saja. Hari ini aku yang traktir. Ada APA? Lihat kenalan? Tidak apa-apa. Bukan kenalan dekat. Datang. Aku perkenalkan, Lily Fan. Mari kita sambut dia bergabung dengan aliansi perintis kita. Setuju? C7. Selamat datang. Ayo, duduk dulu, duduk dulu. Selamat datang. Aku mau bersulang untukmu. Kita bersama-sama. Ayo bersama-sama, semoga kita bisa mengalahkan grup Lu. Perselang. Bagaimana kalau kita pindah tempat, makan steak saja? Tidak usah. Aku suka tempat ini. Kita di sini saja. Kamu coba ini. Aku bersulang untukmu. Terima kasih sudah mengizinkanku bergabung dengan grup kalian. Aku pasti akan berusaha keras. Kemampuanmu aku tahu. Terima kasih. Kamu masih sama seperti dulu. Kadang senang, kadang tidak senang. Kalau orang lain pasti menganggapmu aneh. Tapi aku berbeda. Aku justru suka kamu seperti ini. Aku ke toilet dulu, nanti kita minum lagi, oke? Tolong jaga dia, maaf ya. Restoran ini dipilih khusus oleh Bos Ye. Lebih enak dari yang pernah kita makan sebelumnya. Kalian makan dulu, aku mau lihat dia sebentar. Oak. Rekan-rekan baru semuanya baik. Kenapa sekarang tidak tahan minum? Baru beberapa botol bir sudah tidak bisa. Ini bukan mabuk. Aku senang untuk aliansi perintis kita. Aman. Di hatimu masih ada aku, kan? Xiao Xiu.
Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Bersihkan, cepat-cepat. Lily. Kita sudah berpisah. Tidak boleh seperti ini. Aman, dulu aku belum mengerti. Aku akui dulu aku pikir tinggal di proyek. Tinggal di Amerika lebih penting dari segalanya. Tapi sekarang aku tidak berpikir seperti itu. Mari kita mulai lagi, oke? Ayo minum. Bersulang untuknya, minum bersama, ayo minum. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku tahu kamu masih single. Kali ini gantian aku yang ngejar kamu. Kamu masih belum mabuk betul. Jangan ada yang kabur dari minuman. Dengar ya. Xiao Zhu. Kamu kenapa ini? Kok tiba-tiba nangis? Lihat aku. Aku bikin kamu senang. Aku buat muka lucu buat kamu ya. Lihat aku dong. Gimana? Aku bikin kamu ketawa ya. Lihat baik-baik. Aku ganti yang lain ya. Bawa pergi. Paman Lu, ada apa? Sikju semalam tidak pulang sepanjang malam. Kamu tahu dia pergi kemana? Apa maksudnya? Xiao Zhu hilang? Kamu kemarin ketemu Xiaolu. Dia bilang apa-apa ke kamu? Enggak. APA. Dicari di mana-mana nggak ketemu. Aku kasih tahu kalian. Meski harus membongkar kota ini. Cepat temukan dia. Jangan terlalu tegang. Xiaolu akhir-akhir ini ada yang aneh? Ada kenalan teman baru atau pacaran? Setahu aku, Xiao Zhu memang tidak punya pacar. Jadi kurasa ini tidak sesederhana itu. Xiao Man benar. Xiao Zhu memang agak bandel. Tapi dari kecil dia selalu patuh. Dia tidak pernah tidak pulang semalaman. Jangan-jangan grup itu. Pak, aku menemukan ini di email. Qian Ziyi. Kan sudah kubilang, Xiaolu pacaran. Sudah, tidak APA. Pergi kerja saja. Lau Chen, anak kesayanganmu mana? Telepon anakmu, cepat kembalikan anakku. Jangan main-main. Jangan dialangi lagi. Bos main-main, dipotong gaji nggak? Harus dipotong dong. Kamu kenapa hari ini? Kok melamun terus? Adikku semalam tidak pulang. Adik tirimu itu? Lily, kalian cewek suka yang kayak gitu ya? Keluar rumah langsung cari teman-teman. Terus kayak preman di film-film gitu. Itu kebanyakan nonton film gangster kali ya? Aku juga mikir begitu. Dia ada apa sih yang bagus? Aman. Adikmu cari pacar seperti apa bukan urusanmu. Pikiranmu harus fokus ke proyek. Aku baru dapat kabar hari ini. Yang ikut roadshow bukan cuma perusahaan kita.
Lu Group bahkan sudah cari pesaing kuat buat kamu. Perusahaan teknologi lokal Mobi Cloud. Mereka akan ikut roadshow bersama kita. Yang dapat nilai tertinggi dapat pendanaan 2 tahun dari Tang Group. Jadi, kamu jangan lengah. Kamu benar. Kasih aku kontrak itu. Sudah di meja. Lau Chen, kapan kamu pulang? Anakmu berani banget ya, berani-beraninya sama anakku. Aku sudah suruh orang cari. Gali tanah sedalam 3 meter, juga bakal kutemukan mereka. Jangan khawatir, baiklah, aku kasih tahu. Semoga Xiaoju tidak apa. Kalau dia sampai kehilangan sehilai rampapan, lalu cari anak brengsek itu. Aku suruh dia berlutut minta maaf sama kamu. Ayo. Lepasin aku, ternyata kamu anak ini. Yang masukin anak buahku aja. Ngalahin anjing juga lihat tuannya. Kamu tahu siapa yang kamu ganggu? Dia sendiri ketangkep balap liar. Ada hubungan apa sama aku? Jangan sombong, semua tahu. Kak Long sudah lama di kota ini, selalu nunggu ikan besar. Ikan besar apa ya? Ikan besar banget, Kak. Jangan sengaja, berani lawan aku. Kenapa? Takut aku ganggu dia? Aku kasih tahu. Kalau kamu sentuh dia lagi, aku lawan kamu. Lumayan berani. Bisa main biliar? Gini aja, kalau kamu menang, pacarmu. Aku tidak ganggu dia. Tunggu, kita tambah kesulitannya. Masukin, kalau masuk aku lepasin cuekmu. Berani banget, hajar, hajar sampai mati.
Bos ya. Kebetulan, aku ada dokumen. Mau minta bos lu bantu lihat. Bos lu tidak ada. Oh, Bapak tahu kapan dia kembali? Bos lu bilang pas pergi. Dia ada urusan mendesak di luar, tidak balik ke kantor hari ini. Tahukah Anda apa yang mendesak? Ini tidak diberitahukan kepada saya. Kalau begitu, bos ye, saya akan sibuk dulu. Terima kasih. Nyonya. Xiaomen sudah pulang, sudah makan? Saya tidak makan, Bu. Xiaolu sudah pulang belum? Bu Liu, bisa panaskan makanan itu? Baik, Nyonya. Bu Liu, jangan repot-repot, saya tidak makan. Paman Lu juga belum pulang? Mungkin lembur. Saya agak tidak enak badan hari ini, saya naik dulu. Bu. Katakan yang sebenarnya, apakah Xiaolu ada masalah? Ya. Chen Tianzi. Ini bukan pacarnya Xiaoju? Cari saya kenapa? Saya cuma ingin cari pembalap Minan yang kemarin, balapan lagi. Xiaoju bilang, untuk urusan seperti ini, cari kamu saja. Maksud New Age ya? Tahukah Anda, di mana biasanya bisa menemukannya? Dia ini kalau bukan di sirkuit balap taruhan, ya di ruang biliar taruhan. Coba saja ke ruang biliar, saya tidak tahu lokasi pastinya. Kamu mau apa? Maaf ya. Kakak mana? Saya tidak tahu. Kakakmu mana? Saya tidak tahu. Orangnya mana? Mau bilang atau tidak? Kau berani mempermainkanku? Dalam 6 jam, jika aku tidak melihat uangnya. Kau dan perempuan ini akan mati bersama. Longga, aku sudah sering balapan dengan Najia. Dia tidak bilang siapa aku? Aku Luju. Di seluruh kota Hai, ada berapa keluarga dengan marga Lu? Telepon ayahku. Dia akan memberimu uang. Tak disangka kali ini dapat bonus, perempuan ini cukup setia. Begitu ingin menjual dirimu, apa dia pacarmu? Ayahku akan sangat khawatir jika tidak melihatku. Lebih dari 24 jam dia akan lapor polisi. Kamu harus cepat. Kau mengancamku? Aman. Polisi akan tiba dalam 10 menit. Sekarang pergi masih sempat. Ayo.
Diam. Bukannya kamu jago berkelahi? Siapa yang berani maju, aku bunuh. Jangan mendekat. Apa yang kamu mau? Di dalam USB token ini ada 1 juta. Kalau tidak, pergilah dari sini. Atau tunggu polisi menangkapmu. Kenapa aku harus percaya kamu? Kamu punya pilihan lain? Kamu bercanda ya? Apa kamu pikir kamu bisa senaknya? Silakan coba. Masih belum pergi? Xiaolu. Maaf. Aku terlambat. Xiaoman. Ruang VIP di dalam, ayo pergi. Ibu. Aku mau tanya sesuatu. APA? Foto di rumah, apakah kamu yang menyuruh orang memotretnya? Maksudmu apa? Aku hanya merasa terlalu kebetulan. Pertama memotret Chen Tianzi dengan lucu. Lalu mereka diculik, jadi. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu curiga aku menyuruh orang menculik Xiaolu? Xiaoman, aku kasih tahu. Anak perempuan keluarga Lu itu benar-benar jahat. Kamu terlalu dekat dengannya. Sekarang kenapa kamu juga terpengaruh? Foto itu, pagi ini Bibi Liu membawanya dengan koran. Tapi keluarga Lu selalu jadi sorotan, kamu tahu kan? Berita gosip dan kabar burung. Mereka ingin sekali memberitakan lebih banyak tentang keluarga kita. Memotret Xiaolu dengan orang lain. Mengira dia pacaran, mungkin ingin memeras uang. Kenapa kamu curiga pada ibu? Tidak apa-apa, Bu. Aku terlalu banyak pikiran. Xiaoman, kamu harus percaya pada ibu. Apapun yang terjadi, ibu adalah orang yang paling menyayangimu. Aku tahu, Bu. Aku pesan makanan dulu. Sepertinya Xiaoman benar-benar jatuh cinta pada gadis itu. Aku harus mempercepat langkah, tidak bisa terus begini. Lebih baik sekalian. Xiaolu sudah kembali. Awalnya aku ingin menjengukmu, tapi ayahmu melarang. Jadi aku tidak datang. Ayahmu bilang aku baru hamil. Harus berhati-hati, terlalu banyak virus di rumah sakit. Bu, kamu hamil? Belum sempat memberitahu kalian. Bukankah Xiaolu sedang di rumah sakit? Sekarang sudah usia lanjut untuk hamil, harus lebih berhati-hati. Ayo, biar aku bantu adik naik. Bu, aku duluan naik ya.
Jadi, apa kita tidak bisa mengubah apapun? Sekarang keadaan sudah seperti ini. Bagaimana kalau aku langsung jujur saja pada mereka? Kamu pernah bilang, banyak hal tidak selalu hitam atau putih. Area abu-abu adalah jawaban terbaik. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Pasti ada jalan keluarnya. Benar kan? Masuk. Kenapa kamu datang? Tidak istirahat di rumah saja? Aku datang melihat apakah krediturku bekerja dengan baik. Bos Yaolu, bagaimana menurutmu ini? Menurutku masih jauh dari sempurna. Aku dengar dari ayahku. Udis yang diambil perampok tidak bisa ditemukan kembali. Tidak apa-apa. Tapi itu 1 juta. Seharusnya itu dana awalmu. 1 juta mana sebanding dengan kamu? Lalu bagaimana dengan urusan ayahmu? Itu memang lubang yang sudah ada. Kita bisa menutupnya nanti setelah dapat uang. Lihat proyek ini. Proyek ini, setelah presentasi bulan depan selesai, akan ada 3 perusahaan modal Ventura langsung masuk. Ditambah dengan Lu Group, aku bisa dapat 25% saham dan komisi. Kurang dari setahun bisa capai omzet 300 juta. Nanti, kita bisa lunasi semuanya. Itu bagus sekali. Bos Xiaoye yang tercinta. Aku masih bekerja. Pulang dulu dan tunggu aku, ya? Pergilah. Maaf ya, Sekretaris ini kok mirip sekali dengan ibu. Seperti Huang Qingbai. Jangan-jangan dia mulai lagi. terima kasih, Nona Lu. Kamu mengenaliku? Cantor, Bos Lu. Ada foto bersama Nona Lu? Kamu yang baru datang? Iya, Nona Lu. Aku masih harus mengantar dokumen ke bos Ye. Oh, pergilah. Xiaolu, lain kali masuk harus ketuk pintu dulu ya. Ayah, aku baru ketemu sekretaris baru yang kamu rekrut. Begitu? Yang sebelumnya mana? Kenapa? Hari ini sangat perhatian dengan pekerjaan ayah ya? Kenapa? Mau magang di sini? Nggak apa-apa, cuma tanya-tanya aja. Aku cuma merasa dia familiar. Mirip Huang Qingbai. Juga mirip Mama. Aduh, sudah deh. Kamu ini anak kecil ngurusin apa sih? Oh iya, karena kamu sudah datang hari ini. Temani ayah makan siang yuk. Nggak usah. Nanti ketemu di rumah aja. Aduh, kamu ini anak.
Kamu, kemari sebentar. Kamu ingat ya? Kedepannya harus hindari anakku dan istriku. Oak, Boss Lu. Kamu cari aku ada apa? Kamu suka Yeman. Kenapa? Hanya kamu yang boleh suka? Kamu tahu aku siapa? Nggak tertarik. Aku pacar Yemen di Amerika. Kami bersama selama 3 tahun. Jika aku tidak salah lihat, kamu seharusnya adik tirinya. Apa yang kamu lakukan hanya akan menyusahkannya? Bukan urusanmu. Kamu cuma mantan pacar. Jika aku cuma mantan pacar, bagaimana mungkin dia biarkan aku tetap di sisinya membantunya? Dan bagaimana mungkin dia sembunyikan dariku bahwa kalian berdua bersama? Nona Lu, demi Yemen, juga demi ayahmu. Aku sarankan, hentikan drama ini. Bos Yaulu, kamu kenapa? Perlu aku panggilkan ambulans? Nggak usah, kamu sibuk saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau aku cuma mantan pacar, mana mungkin dia biarkan aku tinggal di sisinya untuk membantunya? Kamu tahu siapa aku? Aku pacar Yemen di Amerika. Cantik banget. Semakin bagus lukisannya. Kakak. Kakak, kenapa? Kakak. Kakak. Xiao San. Mama juga meninggal karena penyakit ini, kakak juga tidak bisa menghindar. Tapi kakak berharap kamu bisa hidup sehat dan bahagia. Mama. Aku selalu berpikir, apa sebenarnya yang kau berikan padaku? Sejak aku punya ingatan, yang kulihat hanyalah wajah nenek. Aku selalu merasa dia agak tidak sabar. Saat mengajakku berjemur, dia tidak sabar. Saat bercerita, dia juga tidak sabar. Sampai akhirnya kakak datang mencariku.
Baru aku tahu. Ternyata cinta itu seperti ini. Bercerita kisah lucu bersama di tempat tidur. Memakai baju cantik bersama. Memegang tanganku. Mengajariku melukis. Mama. Kakak sudah sakit dan meninggal. Sekarang sepertinya aku juga sakit. Kenapa harus aku? Aku bahkan tidak punya masa kecil yang layak. Kamu tahu tidak? Aku bertemu dengan seseorang yang sangat baik. Aku belum sempat mencintainya dengan baik. Aku tidak mau pergi. Aku pasti akan mencintai diriku sendiri dengan baik. Nona Lu, dulu tempat ini disewa seorang pelukis. Katanya dia kemudian pergi ke luar negeri, jadi kosong terus. Kalau Anda mau menyewa, harganya sangat terjangkau. Aku ambil yang ini. Bagus sekali Nona Lu, Anda sangat jeli. Sewanya adalah Aku beli. beli. Aku ingin punya tempat yang benar-benar milikku sendiri. Bukan sewaan. Bantu aku cari solusinya. Baik, aku akan telepon pemiliknya sekarang. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Kakak pernah bilang, hidupnya yang singkat. Selalu memainkan peran yang berbeda. Anak perempuan, putri keluarga Lu. Dan kakakku. Ketika dia tenggelam dalam setiap identitas, dia akan lama kehilangan dirinya sendiri. Sampai-sampai Luju, selain namanya, yang lain. Semua diberikan orang lain padanya. Tapi aku berbeda. Aku Xiaoshan. Xiaoshan yang muncul setelah hujan. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Harus cepat-cepat. Menjadi diriku yang sebenarnya. Kenapa hari ini senang sekali? Studio lukisku. Aku selalu berpikir, apa yang bisa dilakukan di musim panas usia 19. Baru-baru ini aku punya ide, aku bisa di hari titik balik matahari musim panas. Mengadakan pameran lukisan. Ide itu terdengar bagus. Kalau begitu, kamu akan datang? Ini tergantung penampilanmu. Apa maksudnya tergantung penampilanku? Datang atau tidak?
Supanya tidak bisa diminum. Mual. Sekasar itu? Aku akan ambilkan air untukmu. Baik. Waktu hamil Xiaomen juga seperti ini. Reaksinya berbulan-bulan. Ibu, minum air. Ibu, Paman Lu, aku sudah kenyang. Lalu aku masih ada data yang belum dikerjakan, aku duluan ke atas. Ya, baik. Xiao Lu, tunggu sebentar. Ayah ada yang mau dibicarakan. Apa? Beberapa hari lagi, ayah mau mengundang guru penerimaan musim semi dari Sekolah Nasional Singapura untuk makan. Nanti kamu ikut juga ya. Ayah mau mengirimku sekolah ke luar negeri? Lalu di usia muda seperti ini, kalau tidak sekolah mau ngapain? Tapi bukannya ayah menyuruhku jadi magang. Bantu ayah menyiapkan investigasi. Proyek kakakmu bulan depan selesai. Setelah selesai, kamu bisa melanjutkan pendidikan, belajar dengan baik. Setelah pulang, juga bisa bantu keluarga sedikit. Aku tahu. Jujur saja, ada apa dengan Lily Fan itu? Cemburu ya? Waktu itu aku lihat dia menciummu. Kalau cuma teman kantor biasa, nggak perlu sampai segitunya kan? Dia mantan pacarku. Tapi kami sudah putus sejak lama. Terus, Sekarang dia partner bisnisku. Balik untuk bantu aku bangun usaha. kayaknya dia masih ada perasaan sama kamu. Apalagi kalian ketemu setiap hari begini. Aku paham sekarang. Kamu benar-benar cemburu. Soalnya aku punya track record buruk. Kalau ketemu setiap hari kayak kita ini, gampang banget jadi dekat. Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau mereka tahu? Pasti akan berusaha menghalangi kita. Makanya sebelum saat itu tiba, kita harus manfaatkan setiap kesempatan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Pergi sana. Selamat malam, Tuan Muda. Maaf ya Xiaoju, kamu jadi ikut terbawa. Dalam semua kekekawan ini. Nggak apa-apa, kan kamu juga nggak sengaja.
Sekarang kita bisa dibilang teman sehidup semati. Bisa dibilang begitu. Tapi aku selalu merasa kakakmu itu. AZ. Kamu benar-benar mau ikut aku ke Singapura? Masa ya enggak? Kamu nggak tahu ya? Mimpi terbesar Chen Tianze adalah asal bisa bersamamu, kemanapun aku mau. Iya, kamu sempat bikin permohonan tadi malam? Hah? Permohonan apa? Tadi malam ada meteor. Sudah tahu kamu nggak bakal bikin permohonan. Aku sudah bikin untukmu. Kamu minta apa untukku? Rahasia. Chen Ziyi. Ayah memanggil, aku pulang dulu. Permohonanku. Masih bisa terkabul nggak ya? Semuanya. Proyek kita ini sukses. Proyek ini masih perlu ditindaklanjuti. Mengikuti dulu. Oke. Aman. Aku ada yang mau dibicarakan denganmu. Ada apa? Kita menang besar kali ini. Bukan karena proyek kita, yang sangat visioner dan memiliki pasar. Lalu tergantung pada apa? Tergantung pada Presiden Grup Lu, apakah dia bersedia menggunakan hak vetonya di tempat lain. Apa maksudmu? Kamu dan aku adalah orang yang harus terus maju. Tapi jika ada yang menghalangi jalan kita harus tanpa ragu mencari jalan lain. Jadi, aku sebelumnya adalah batu sandungan di jalan kesuksesanmu. Dan kamu memilih untuk menyingkirkanku dengan mudah, ya? Lily. Aku sangat mengagumi bakatmu. Dan benar-benar pernah mencintaimu. Tapi, aku sadar kita bukan orang yang sejalan. Sudah bekerja keras, Nona Fen. Aman. Aku merindukanmu. Aku juga. Duduklah. Ada apa? Kamu tadi memikirkan apa? Kamu tahu apa itu konflik kepentingan? Segala sesuatu di dunia ini, selama terkait dengan kepentingan, kualitas intinya akan berubah. Entah mengikuti arus, atau melawannya.
Ngapain aku bicara ini denganmu? Kamu kan gak ngerti. Aku ngerti. Tapi aku nggak akan ikut arus. Atau melawannya. Lalu kamu akan bagaimana? Apapun benar atau salahnya. Aku akan memilih kamu. Tanpa ragu. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan. Atau konflik kepentingan. Selama itu kamu. Benar atau salah, itu kamu. Selamat datang di studiku. Kenapa kamu melukis gambar ini? Entah kenapa, setiap melihat laut, aku justru merasa aman, bukan takut. Kegelapan dasar laut membuatku terus ingin mengeksplorasi. Terutama setelah bertemu denganmu. Kau terus berdiri di depanku melindungiku. Membuat harapanku yang tersembunyi di dasar laut menjadi kenyataan. Suka? Suka apa? Suka kamu. Aku angkat telepon dulu. Hidup sepenuhnya saat masih hidup, mencintai sepenuhnya. Dan dicintai sepenuhnya, agar saat kematian datang. Tidak akan ada penyesalan atau ketakutan lagi. Tiga bulan lagi, kami tidak akan memberi kesempatan lagi. Uang boleh tidak diambil. Tapi perbuatan Yel yang pasti akan kami ungkap ke publik. Jangan pikir mati lalu selesai. Kami akan usahakan namanya tercoreng selamanya. Ini bagaimana? King Bai, lihat ini. Ini. Kalian berdua lihat, ini kalian bukan? Ini kalian bukan? Sekarang puas? Begitu berita ini keluar, menyebar luas. Dampaknya terlalu besar untuk grup, kalian tahu? Saudara kandung mengerti? Kalian sedang apa? Sangga keterlaluan, urus diri kalian sendiri. Ibu. Ini bukan urusan Xiaolu. Dan kau? Kau benar-benar mengecewakanku. Pura-pura apa lagi? Bukannya sudah lama tahu? Foto-foto ini bukan kau yang sebarkan? Hanya kau yang bisa melakukan hal seperti ini. Xiaolu. Xiaoman. Ibu sudah berusaha keras membantumu. Kau sudah musuhi Paman Lu, bagaimana masa depanmu? Kenapa aku tidak boleh bersamanya? Apa kita ada hubungan darah? Aku sudah menikah dengan Paman Lu. Bersamanya bisa ada hasil? Paman Lu akan setuju? Kamu pikir baik-baik. Elihat, orang DHP ini jebukin?
Dulu cuma tahu wanita pencari untung, sekarang ada pria juga. Bukan dia yang dimaksud? Ya dia. Ini bukan dia? Lautian. Maaf terlambat. Tidak apa-apa. Kenapa hari ini kamu sempat mengajakku keluar? Berita ini berasal dari situs web keluargamu. Bisakah kamu membantuku mencari tahu siapa yang membocorkannya? Ini bukan kamu? Aku perlu tahu siapa yang mengirim berita ini. Bisakah kamu membantuku mencarinya? Baik, aku akan mencoba. Aku juga tidak tahu kenapa. Proyek yang sudah disepakati tiba-tiba ditolak lagi. Tinggal 2 minggu lagi sebelum presentasi, bagaimana aku harus menyelesaikannya? Masukan spesifik untuk perbaikan. Tidak ada sama sekali. Jika hanya berbicara tentang optimasi proposal, menurutku bagian yang perlu dioptimalkan adalah penerimaan pasar. Bagaimanapun, yang paling memengaruhi nilai adalah pasar. Serahkan bagian ini padaku, aku akan menyempurnakannya lagi. Kamu perlu membuat keputusan. Tidak hanya di internet, berbagai media massa juga ramai membicarakannya. Aku ingat waktu kuliah ada mata kuliah hubungan masyarakat. Kamu selalu dapat nilai A, kenapa sekarang tidak bisa? Apa maksudmu? Kamu harus mengadakan konferensi pers, menyangkal rumor tentangmu dan Nona Lu. Dan umumkan bahwa kamu punya tunangan. Ini cara paling efektif untuk menghentikan badai opini. Xiao Ju sudah menemukan. Sudah ketemu, seseorang mengirimkannya secara anonim ke reporter Huasi. Tidak bisa diketahui siapa orangnya. Ini sangat sulit, dia langsung mengirimkannya ke email. TAPI Xiao Zhu. Aku selalu mengira kamu tidak punya pacar. Sekarang juga tidak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika ada kabar, telepon aku lagi. Terima kasih. Xiao Zhu. Tuan ini, serahkan barang berharga, kalau tidak. Bagaimana? Hari ini baik-baik saja? Perampok. Aku merampas apa darimu? Kamu bilang? Ayahku hari ini menyulitkanmu tidak? Sementara belum. Aku juga belum menemukan cara yang lebih baik. Kalau begitu jangan dipikirkan dulu. Pas ya. Ada dokumen yang lupa diberikan padamu. Bukankah ini Bos Xiaolu dari kantor pusat? Bos Xiaolu juga pulang larut malam? Iya, betul. Kalau begitu, Bos Xiaolu, pasti. Aku duluan ya. Beberapa hari ini aku sudah berbohong seumur hidupku. Ayo kita makan. Mau makan apa? Tempat yang kemarin, ayo.
Bagaimana kalau kita ganti tempat makan? Serahkan saja padaku. Aku yang urus. Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Aku bilang padanya. Kalau dia tidak menghapus fotonya, aku kubur dia hidup-hidup. Kamu. Hari ini makanannya enak. Yemen. Maaf, tolong mundur. Yemen. Apakah di dalam adalah putri grup Lu? Tidak ada komentar. Apakah kamu kakak tirinya? Apakah kalian sedang berpacaran? Apakah kalian baru saja kencan? Tidak ada komentar. Hari ini headline media. Semua membahas hubungan terlarang kalian berdua. Apakah ini benar? Tidak ada komentar. Aku mengenalinya. Dia adalah anak Ye Liang yang bunuh diri dengan melompat dari gedung. Apakah hubunganmu dengan putri grup Lu sengaja direncanakan? Atau bukti skema penipuan warisan ayahmu? Apa katamu? Maaf Tuan Ye, berita headline. Tentu butuh sedikit spekulasi berani. Apakah di dalam adalah putri grup Lu? Apakah kamu kakak tirinya? Apakah kalian sedang berpacaran? Apakah kalian baru saja kencan? Hari ini headline media. Semua membahas hubungan terlarang kalian berdua. Apakah ini benar? Amen. Xiaomen sudah pergi ke kantor. Kamu tahu tidak? Masalah ayah Xiaomen sudah menjerat Jiaming. Xiaomen pergi ke perusahaan untuk menanganinya. Bukankah kamu sangat mencintai ayahku dan sangat mencintai anakmu? Mengapa kamu terus membiarkan mereka terlibat dalam hal-hal ini berulang kali? Sekarang malah ingin punya anak lagi untuk menggantikan Yemen. Dulu kamu yang mendorongnya ke keluarga Lu. Ini dua hal yang berbeda. Kami datang ke keluarga Lu hanya ingin hidup dengan tenang. Aku melakukannya karena mencintai Jiaming. Anak yang kamu maksud adalah Yemen. Intinya yang ingin kukatakan padamu adalah, Xiaomen memiliki banyak tekanan dan tanggung jawab. Dia bukan orang yang bisa menemanimu tanpa beban. Jika kamu bersikeras untuk bersamanya, dan menghabiskan kepercayaan ayahmu padanya, lalu siapa yang bisa diandalkannya nanti? Siapa lagi yang bisa membantunya?
Bos Lu, katanya grup Lu terlibat dalam kasus penipuan Liang. Benarkah kabar ini? Tentu saja tidak benar. Lalu identitas asli Yemen. Bos Lu, apakah Anda mengetahuinya? Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Yemen adalah anak istriku. Kalian tidak tahu? Bos Lu, apakah Anda mengenai tulisan latar belakang istri Anda sebelum menikah lagi? Jangan kekayaan seperti Anda. Tidak takut menggandeng masalah? Ya Bos Lu, tolong jelaskan. Maaf saya masih ada rapat, Tuan Lu. Bos Lu, tolong jawab pertanyaan kami. Tuan Ya. Tolong beri komentar. Masalah ayahku tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Dan semuanya sudah selesai. Siapa aku tidak penting. Tolong jangan terlalu keras. Tuan Ya. Xiaoman. Aku selalu punya kesan baik padamu, jangan kecewakan aku. Maaf Bos Lu. Ini semua. TAPI ingatlah. Ini bukan hanya urusan keluargamu, tapi juga urusan keluarga kami. Baik. Bu Liu, baju-baju ini sudah tidak dipakai? Ya Nona. Ini baju-baju nyonya yang sudah tidak dipakai, disuruh buang. Uang siapapun tidak datang dengan mudah. Taruh saja di sana, nanti aku pilih beberapa untuk disumbangkan ke daerah pegunungan. Baik, Nona. Tunggu aku 10 menit lagi. Aku segera sampai. Halo, ini asisten Dr. Sang. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Putri Huang Qingbai. Ibu saya meninggalkan barang pribadi di rumah sakit. Tapi saya tidak bisa menemukan lokasinya. Bisa berikan alamat lengkapnya? Kami berada di Jalan Guising nomor 23, ada persimpangan berbentuk T. Belok kanan dan lurus, kamu akan melihat rumah sakit. Perlu aku mention? Oh, tidak perlu. Aku segera sampai. Terima kasih. Boss, Xiao Lu Deton. Xiao Tian, ya? Ah, iya. Semoga pekerjaan lancar. Dia sedang bad mood hari ini. Jangan ganggu dia. Bajumu ini bagus. Yemen, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa itu? Ibumu tidak hamil. Akhirnya kita bisa bersama secara terbuka. Setelah kebenaran ini terungkap, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Xiaoju, menurutmu, bisakah kita selalu bersama? Apa maksudmu? Maksudku, kita mengabaikan hubungan orang tua dan tekanan masyarakat. Lalu begitu saja bersama. Bagaimana jika suatu hari kita berpisah? Tidak akan. Tapi bagaimana jika iya?
Apakah semua yang kita alami sebelumnya palsu belaka? Jadi, sekarang kamu mau putus denganku? Apakah kita pernah benar-benar bersama? Aku baru melihat adikmu lari sambil menangis. Kamu sudah benar-benar memutuskan? Sekarang semua orang memberitahuku apa yang terbaik untuknya. Jika aku tidak mendengarkan, apakah terlalu egois? Kalau sudah bulat tekad, ayo semangat lagi. Tinggal kurang dari seminggu sebelum roadshow. Masalah ayahmu sudah sampai ke telinga bos Lu. Apa yang kamu cari akan semakin sulit. Kita sudah membahas konsep industri logistik cerdas dan lingkungan serta analisis perkembangan industri logistik cerdas. Baik. Begini aja, kedepannya kalau ada urusan apapun, langsung laporkan ke Wakil Presiden Sang aja. Oke, Bos Lu. Bos Lu, waktunya rapat dengan Bos Hu dari Bank of China. Oke, tahu. Gini aja, kedepannya kalau ada urusan di bagian kalian, jangan lapor ke saya, kamu yang putusin sendiri. Oh, oke. Bos Lu, rapatnya sudah selesai cepat sekali. Tekanan darah tinggi kambuh, pusing. Batin rapatnya.